Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, itu kabar kita hari ini. Harus selalu sehat semuanya. Oke, ucap salam dulu Bunda Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Nah, berjumpa lagi dengan Bunda Ika di daring hari. Ada yang tahu sekarang hari apa? Iya? Hari Jumat? Bukan. Hari ini ada yang tahu lagi hari apa? Iya betul, jempol. Hari Sabtu. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 5? No, tanggal berapa? 20. Bulannya bulan Februari tahun 2021 biasanya. Nah, di tanggal 20 itu sama hari Selasa dilihat hurufnya itu apa aja mah, bikinin hari Selasa, hari Sabtu itu tulisannya ada huruf apa aja. Nah, belajarnya seperti itu ya sayang ya, bulan Februari. Oke, berjumpa lagi dengan Bunda Ika di hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021. Kita akan belajar tentang tema air seperti di hari Senin dan Selasa ya sayang ya. Hari Senin dan Selasa kita membahas air tentang subtema manfaat air. Masih ingat nggak manfaat air? Iya, untuk minum, untuk mandi, untuk cuci baju, untuk memasak, dan untuk menyiram tanaman ya sayang ya. Terus ada yang masih ingat lagi sumber airnya dari mana? Ya, oh iya betul, dari air hujan, dari sungai, dari air laut, dari mana lagi? Dari air sumur ya sayang ya. Nah, masih banyak lagi sebenarnya, tapi anak-anak sekedar tahu yaitu 4, dari air hujan, sumur, sungai, laut. Nah ya sayang ya, itu dari pelajaran hari Senin dan Selasa. Sekarang hari Sabtu masih di tema air, tapi kita akan bercakap-cakap tentang sifat dan bahayanya air. Air kok bisa bahaya? Iya, sifat air. Nah, sekarang Bunda Ika mau praktekkan ada berapa sifat-sifat air itu ya sayang ya. Nah, oh iya, sebelum belajar kita lupa berdoa dulu ya sayang ya. Ingat, kita selalu harus berdoa dulu. Kita awali dengan doa dulu sebelum melakukan kegiatan ya sayang ya. Anak-anak berdoanya sama mama ya. Oke, berdoa mulai. Amin. Iya, gak boleh lupa ya sayang ya. Tadi Bunda Ika lupa. Oke, sifat-sifat air itu sebenarnya ada banyak, tapi hari ini Bunda Ika hanya menerangkan sedikit saja, 4 atau 5 saja ya sayang ya. Nah, sifat-sifat air ini, coba Bunda Ika pegang apa ini sayang? Air yang ada di botol. Ada yang tahu airnya berbentuk apa? Ya berbentuk botol Bunda. Iya, karena airnya di dalam botol, berbentuk botol ya sayang ya. Terus kalau airnya dipindah ke tempat lain yang berbentuk lain, bukan bulat, pasti akan berubah. Nah, Bunda Ika punya tempat. Ini adalah botol air minum. Bentuknya apa sayang? Kotak. Ada lagi, Bunda punya benda lagi. Benda apa ini namanya? Iya betul sayang, gelas. Nah, yang satu lagi, benda apa ini? Tepak makan yang berbentuk 4 persegi panjang. Buat apa itu? Nah, Bunda Ika mau praktekkan bahwa air ini yang ada di botol ini, yang berbentuk botol, akan Bunda pindahkan ke tempat lain. Kira-kira air ini bentuknya jadi berubah enggak ya?
Coba Bunda Ika mau tuang. Pindah ke tempat air minum yang berbentuk kotak, ya sayang ya. Nah, akhirnya airnya berbentuk apa sayang? Kotak. Nah, ya sayang, berarti berubah dari tempat minum ke tempat minum berbentuk kotak, bentuknya berubah. Bunda Ika pindah ke benda gelas, akan berubah menjadi bentuknya gelas. Tuh, ya kan? Akhirnya airnya jadi bentuk gelas. Bunda Ika pindah lagi ke tempat yang lebih lebar. Airnya juga akan berbentuk lebar, berbentuk 4 persegi panjang. Tuh, ya sayang ya. Loh, kenapa kok bisa berubah-ubah ya? Ya, nah itulah yang dinamakan sifat air. Sayang, sifat airnya itu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Mau tempatnya kotak jadi kotak, mau tempatnya bulat jadi bulat, ya sayang ya. Nah, dapat satu, sifat air itu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, ya sayang ya. Nah, yang kedua, air itu bisa melarutkan zat. Zat itu apa? Zat itu seperti gula, garam, kopi, susu, pewarna. Nah, kalau dimasukkan ke dalam air, gulanya akan hilang, dilarut oleh air. Nah, ya sayang ya, gulanya akan larut bercampur dengan air dan airnya akan berubah warnanya agak keruh, ya sayang ya. 1, 2 ya, tadi 2 untuk melarutkan zat seperti gula, garam, kopi, susu. Ketiga, sifat air yaitu bisa meresap. Seperti anak-anak kemarin praktek menyiram tanaman, airnya kemana? Tidak kelihatan kan? Iya, karena air itu meresap ke dalam tanah. Bisa juga kadang meresap ke dalam tisu, meresap ke tempat baju yang berbahan dari kaos. Nah, air itu punya sifat meresap, biasanya ya. Tadi yang ketiga. Yang keempat, air mengalirnya ke tempat dari dataran tinggi ke tempat dataran yang paling rendah, ya sayang ya. Kalau tidak percaya dibuktikan. Anak-anak punya botol lalu dilubangi. Nah, dilubangi pasti airnya keluarnya ke bawah, tidak mungkin keluarnya ke atas, ya sayang ya. Nah, itu artinya air itu mempunyai sifat mengalir dari dataran tinggi ke dataran yang paling rendah, ya sayang ya. Punya 4 sifat. Sebenarnya sifatnya banyak, tapi Bunda Ika hanya sebutkan 4 itu aja, ya sayang ya. 1, berubah-ubah menurut tempatnya. 2, bisa melarutkan zat seperti gula, garam, kopi. 3, bisa meresap ke dalam tanah, ya sayang ya. 4, yaitu mengalirnya air itu dari dataran tinggi ke dataran yang paling rendah, ya sayang ya. Nah, itu adalah sifat-sifat air. Sekarang tentang bahayanya, ada yang tahu nggak air bisa berbahaya? Tidak ada. Iya, air itu bisa berbahaya kalau terjadi bencana banjir. Wah, anak-anak pernah nggak rumahnya kebanjiran? Iya, banjir itu terjadi karena hujan tidak henti-henti terus turun ke bawah. Hujan lama sekali, itu menyebabkan banjir. Dan banjir, hujan kalau terus-menerus tidak henti-henti akan menggenang ke sungai atau selokan. Setelah itu selokannya banyak sampah sehingga airnya tidak bisa mengalir. Ya sayang ya, akhirnya terjadilah banjir. Ya sayang ya. Nah, itu yang kedua. Kalau terjadi bencana banjir itu
membuat manusia menjadi rugi, berbahaya. Kalau banjirnya besar, berbahaya ya sayang ya. Makanya anak-anak disarankan jangan membuang sampah di sembarang tempat, terutama di selokan atau di sungai ya sayang ya. Kedua, bahayanya air, kalau air itu surut, kalau air itu habis, gimana jadinya? Pasti makhluk hidupnya Allah akan rusak atau mati ya sayang ya. Seperti hewan, kalau tidak ada air pasti akan mati. Tumbuhan juga, karena pentingnya air. Ketiga, bahayanya air, yaitu air yang dicemari oleh limbah, yang akhirnya berubah warna dari warna bening menjadi warna keruh, menjadi kadang warna hijau. Limbah itu kotoran biasanya dari pabrik-pabrik. Nah, kotoran itu yang mencemari air, yang akhirnya airnya menjadi kotor dan berbahaya buat kita. Itu bahayanya air ya sayang ya. Kalau kekeringan air itu kita juga bahaya. Kita tidak bisa beraktivitas seperti mandi, mencuci baju ya sayang ya. Nah, kalau sekarang sudah tahu pentingnya air, ingat tidak boleh sembarangan membuang-buang air atau menghabis-habiskan air yang tidak perlu, seperti menyiram-nyiram, membuang-buang air. Nah ya sayang ya, gunakan air secukupnya. Udah ada lagunya, coba dengarkan ya sayang ya, dihafalkan atau dinyanyikan. Di sini air, di sana air, di mana-mana ku butuh air. Minum butuh air, mandi butuh air, mencuci baju pun butuh air. La 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 la, jagalah alam kita, gunakan air bersih secukupnya. La 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 la, jagalah alam kita, gunakan air bersih secukupnya. Nah itu ya sayang ya. Oke, di hari Sabtu ini tugasnya yaitu tentang motorik halus ya sayang ya. Motorik halus dan mengenal tentang kecerdasannya atau kognitifnya, yaitu mengenal warna. Mama buatkan anaknya APE dulu, yaitu membuat gambar yang namanya kran dari kardus dengan ember ya sayang ya. Mama disuruh membuatkan lalu digunting. Setelah itu berikan ke anaknya mama, supaya anaknya bisa menggambar atau menjiplak kardus yang sudah digunting oleh mama ya sayang ya. Mama sambil menerangkan bahwa air itu jatuhnya ke bawah bukan ke atas. Caranya begini ma, gambarnya kardusnya dikasihkan ke anaknya, lalu anaknya suruh ngeblak. Nah suruh nekan ma, biarkan dulu dia sebisanya ma, nanti mama yang merapikan. Suruh putar pensilnya. Ingat ma, ini buat kita mudah, tapi buat anak-anak sangatlah sulit, karena saya sudah mempraktekkan kepada anak-anak yang sudah belajar di rumah saya. Nah setelah itu suruh buka. Kalau memang belum rapi, mama yang merapikan ya ma ya. Boleh dirapikan ma, sebisanya anaknya dulu, jangan langsung dikerjakan mama, biar anaknya dulu. Lalu kerannya ya ma, kerannya diblat, suruh pegang tangannya, lalu suruh memutarkan pensilnya. Sebisanya dulu ya ma, jangan langsung dikerjakan. Jangan langsung dikerjakan mama maksudnya. Nah setelah itu dibuka, lalu suruh lihat ini benda apa nak. Mama tanyakan, pokoknya sebanyak-banyaknya mama bicara. Nah akhirnya jadinya seperti ini ma. Lalu anaknya suruh membuat air. Nah membuat air, mama sambil menerangkan bahwa air itu
jatuhnya kemana dek? Ke atas atau ke bawah? Lebih banyak ngomong, lebih banyak bertanya kepada anaknya, anak akan semakin mendapat respon yang lebih bagus atau lebih banyak ya Maya. Nah seperti ini Ma. Lalu anaknya suruh mewarnai dan suruh menyebut. Nah setelah anaknya membuat air, anaknya suruh membuat air sendiri ya Maya. Suruh membuat air sambil ditanyakan bahwa air itu jatuhnya dari atas ke bawah. Nah seperti ini ya Maya. Lalu anaknya suruh mewarnai. Udah dek, supaya bagus diwarnai ya dek. Nah warna apa aja yang diambil anak terserah, silakan ya Maya. Sambil mama menanyakan itu warna apa ya Maya. Nah akhirnya jadilah seperti ini Ma. Salah satu sifat air yaitu mengalirnya dari atas ke bawah ya Maya. Nah ini adalah tugas di hari Sabtu ini ya Maya. Mungkin anak-anak yang belajar di Bunda Ika sudah mengerjakan. Mau mengerjakan lagi silakan, itu lebih bagus, lebih baik. Belajar terus ya sayang ya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan dengan Bunda Ika di hari Sabtu ini. Ingat selalu jaga kesehatan, doakan mama dan ayah selalu sehat, juga Bunda Ika ya, doakan Bunda Ika selalu sehat, semuanya sehat walafiat ya sayang ya, supaya kita bisa beraktivitas. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan dengan Bunda Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.